Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi biologi sistem reproduksi manusia kelas 11 semester 2 bersama Cak Ivo. Nah, ada 3 topik bahasan utama yang akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama, yaitu sistem reproduksi laki-laki, yang mana ada 3 komponen utama yang harus bisa dipahami. Yang pertama yaitu organ apa saja yang menyusun dari sistem reproduksi laki-laki ini, dan juga bagaimana fungsi dari organ-organ tersebut. Kemudian hormon apa saja yang terdapat pada kelamin laki-laki, beserta fungsinya, dan bagaimana proses pembuatan sel sperma atau disingkat dengan proses spermatogenesis. Kemudian topik bahasan yang kedua, kita akan membahas bagaimana sistem reproduksi wanita. Di sini juga kita harus bisa memahami organ apa saja yang menyusun reproduksi wanita, kemudian hormon kelaminnya juga apa saja beserta fungsinya, dan bagaimana proses pembuatan sel ovum atau disingkat dengan proses oogenesis, kemudian proses menstruasi. Jadi jika tidak terjadi fertilisasi, maka akan terjadi proses menstruasi pada wanita. Nah, ini akan kita bahas bagaimana proses menstruasi ini akan terjadi. Dan yang terakhir yaitu proses pembuahan atau proses terjadinya kehamilan. Dan di akhir nanti kita akan bahas gangguan apa saja yang terdapat pada sistem reproduksi manusia ini. Oke, kita lanjut bahas yang bagian pertama ya, yaitu sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama yaitu organ reproduksi laki-laki. Nah, organ apa saja sih yang menyusun sistem reproduksi laki-laki? Ini sudah cara bikin gambar sederhana organ apa saja yang menyusun dari sistem reproduksi laki-laki. Nah, secara umum ada dua bagian utama dari organ penyusun reproduksi laki-laki ini, yaitu yang pertama bagian luar dan yang kedua yaitu bagian dalam. Bagian luar apa saja? Nah, bagian luar itu ada penis, kemudian ada skrotum berupa kulit pembungkus dari testis. Nah, lalu bagian dalam apa saja? Bagian dalam nanti terdapat testis, kemudian beberapa saluran reproduksi yaitu ada epididymis, vas deferens, kemudian ada saluran ejakulasi, kemudian ada saluran uretra. Kemudian juga ada kelenjar-kelenjar. Ada kelenjar Cowper atau disebut juga dengan kelenjar bulbouretalis, kelenjarnya kecil. Nah, kemudian ada kelenjar prostat yang besar ini, kemudian ada kelenjar vesicula seminalis. Nah, ini merupakan yang besar ini merupakan kantong urin atau vesika urinaria atau disebut juga dengan kandung kemih. Oke, kita lanjut membahas fungsi masing-masing organ penyusun sistem reproduksi laki-laki. Tadi ada dua organ reproduksi luar, yaitu skrotum dan penis. Nah, apa aja fungsinya? Kalau skrotum merupakan kantong longgar dari kulit atau disebut juga dengan kantong pelir, yang mana fungsinya untuk mengatur suhu lingkungan dari testis. Nah, kenapa testis ini perlu dilindungi? Karena testis ini merupakan organ untuk menghasilkan sel sperma. Kemudian penis. Penis ini adalah organ reproduksi luar dari laki-laki yang berfungsi sebagai alat kopulasi. Kopulasi merupakan alat untuk memasukkan sel sperma ke dalam reproduksi wanita. Kemudian selain itu, penis ini juga berfungsi sebagai organ untuk mengeluarkan urin dan cairan semen. Kemudian ada testis. Testis merupakan organ reproduksi laki-laki atau disebut dengan buah zakar, itu merupakan tempat untuk pembuatan sel sperma atau proses spermatogenesis. Kemudian juga tempat untuk menghasilkan hormon laki-laki yaitu testosteron. Nah, kemudian saluran reproduksi. Ini ada beberapa saluran reproduksi. Apa aja fungsinya masing-masing? Yang pertama epididymis. Epididymis merupakan saluran tempat pematangan sel sperma.
sperma dihasilkan di testis dan dimatangkan di epididymis. Kemudian akan disalurkan ke kelenjar vesikula seminalis melalui saluran vas deferens. Dengan kata lain, vas deferens ini merupakan saluran penghubung antara epididymis dengan vesikula seminalis. Kemudian ada saluran ejakulasi atau disebut juga dengan ductus ejaculatorius yang merupakan saluran yang menerima sperma dari vas deferens dan menyalurkan sekresinya ke vesikula seminalis, atau singkatnya merupakan bagian akhir dari saluran genital atau saluran kelamin yang menembus kelenjar prostat dan masuk ke uretra. Nah, biar lebih jelas, kita kembali ke gambar ya. Yang manakah dia saluran ductus ejaculatorius? Nah, nanti dia akan menerima sel sperma dari vas deferens, dari testis, epididymis, vas deferens, kemudian masuk ke vesikula seminalis. Nah, kemudian menembus kelenjar prostat. Nah, inilah merupakan saluran ejakulasi, menembus kelenjar prostat dan akan masuk ke saluran uretra. Nah, jadi yang terakhir itu adalah saluran uretra. Uretra merupakan saluran pembuangan akhir, jadi dia yang akan menyalurkan kalau sel sperma keluar, begitu juga dengan urin. Sel sperma dari vesikula seminalis, prostat, nah keluar melalui penis, salurannya disebut dengan uretra. Begitu juga dengan urin. Urin dari kantong kemih keluar, nah keluarnya juga melalui saluran uretra. Oke, kemudian kita bahas kelenjar. Ada beberapa kelenjar aksesori. Yang pertama itu vesikula seminalis. Vesikula seminalis merupakan kelenjar yang berisi cairan kaya fruktosa atau karbohidrat sederhana yang cairannya bersifat basah. Karena adanya fruktosa ini, maka fungsinya untuk memberi nutrisi atau makanan pada sel sperma. Kemudian ada kelenjar prostat yang ukurannya besar. Itu merupakan kelenjar yang menghasilkan cairan berwarna putih menyerupai susu dengan derajat keasamannya itu antara 6 sampai 6,5. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk meningkatkan motilitas atau pergerakan dari sel sperma. Kemudian ada kelenjar Cooper atau kelenjar bulbouretra. Ini kelenjarnya kecil yang fungsinya untuk menghasilkan cairan yang bersifat basah sebagai pelicin atau pelumas. Oke, kita lihat lagi gambar. Mana saja dia kelenjarnya? Ada kelenjar vesikula seminalis, pemberi nutrisi. Kemudian ada kelenjar prostat untuk meningkatkan motilitas sel sperma, dan ada kelenjar Cooper atau bulbouretra sebagai pelicin atau pelumas.